Pemirsa, politikus PDIP Ripka Ciptaning secara tajam mengkritik Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya. Ripka menilai bahwa selama periode kepemimpinan Jokowi, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai karut-marut. 4 periode ini nggak pernah lah kayak ada tema khusus tentang perempuan baru ini ya. Luar biasa sih pidato perempuan aku lihat, karena ada mengangkat khusus soal perempuan. Tadi juga soal pemilu dan demokrasi juga disinggung Mbak Puan ya. Apakah sebenarnya dinamika pemilu dan demokrasi saat ini Sebenarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan masing-masing lah ya. Kan Mbak Puan bilang kalau demokrasi itu kan tidak boleh ada penekanan. Kita semua mesti dalam hati kan, oh iya kemarin pemilu itu sebetulnya kan ada juga penekanan. Ya, di daerah-daerah semua tahu lah, kades-kades, polres, polsek, tapi kan untuk dijadikan saksi mereka nggak berani. Gitu. dari kamu presiden, kalau pidato presidennya gimana? Kalau aku cuma ketawa ketika Pak Jokowi ngomong, gitu ya kan. Kita mengatasi gelombang-gelombang gitu ya. Kita bisa mengatasi. Aku bilang itu sih bukan mengatasi gelombang. Kalau Pak Jokowi menciptakan gelombang, beliau yang dapat menciptakan gelombang sehingga menjadi carut-carut seperti ini, kan Pak Jokowi yang menciptakan gelombang. Bukan kita bisa mengatasi gelombang, dia yang menciptakan gelombang. Ibu, Pak Jokowi kan dari PDIP nih Bu, apakah dari PDIP sendiri mengingatkan Pak Jokowi gitu terkait dengan pernyataan beliau yang agak sedikit? Nggak usah diingatkan. Beliau kan udah cukup tua, cukup dewasa, cukup mengerti. Apalagi kalau sebagai kader partai tahulah kiat-kiatnya apa, yang harus tidak bisa dilarang, tidak bisa dilanggar. Ngapain diingatin? Kayak saya nih kader partai, aku tahu diri. Aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Ya kan tahu. Ngapain diingatin? Nanti dalam kongres aja lah. Satu lagi Mbak, kemarin kan Bu Megawati kan sempat pidato soal merasa dikucilkan di dalam pilkada ini dan proses tahapan pemilu yang kemarin juga kalau ya kalau aku lihat memang begitu. Sekarang nih kan calon-calon kita nih udah mapan. Nanti kebetulan juga di pilkada ya, menangani Jawa Barat, Banten dan Jambi. Gak usah yang lain deh, yang ku tanganin sendiri. Udah bagus deh calon kita udah ini. Tiba-tiba dia jadi mundur atau di angin puyuh. Jadi berimbang ini ya. Kayak misalnya Banten aja deh. Airin sekarang jadi aduh, mana sih surat dari Golkar belum juga gitu kan. Kasihan Airin loh. Padahal pasangannya ketua DPD kita sudah kita kasih rekomendasinya. Tapi Airinnya kan jadi dia juga kasihan, terombang-ambing. Apalagi nih sekarang Erlangga diganti. Aduh, nasibnya bagaimana nih? Ya kalau PDI Perjuangan kan udah biasa ditinggalin sendiri, udah biasa deh kalau kita gitu. Tapi kan kasihan yang pasangan sama kita dipermainkan gitu. Artinya ini peringatan buat elit-elit maupun jangan main potong kubu gitu. Semuanya diambil gitu dari kubu dijegal. Iya, yang lucu mah ketua partai lainnya. Kenapa mau sih digituin? Kan ketua partai punya gengsi, harusnya punya aturan main partainya sendiri. Tapi kan yang kita lihat nih ketua umum partai nih bukan demokrasi terpimpin, tapi demokrasi tergiring. Ya. Berarti Bu melihat ketua umum partai itu ada yang ini Bu? Ya, demokrasi tergiring kalau tulis gede-gede. Ketua partai kan harus ada ART sendiri, gengsi partai ada dong. Masa kayak bebek aja ngikut-ngikut aja. Kita dari Sekretariat Negara mau nanya dong harapan untuk HUT ke-79 RI. Hah? Harapan untuk HUT ke-79 RI. Harusnya kalau umur orang 79 tahun tuh udah matang, udah tua lagi ya kan. Harusnya Indonesia itu sudah tidak boleh lagi ada impor beras, impor kedelai, impor apa. Ya kan data harus matang, tapi kan ini masih jauh dari yang kita harapkan. Kita sangat berharap anak-anak muda. Tapi kalau anak-anak muda aja kemarin disajikan pemilu yang tidak jurdil, tidak luber, bagaimana ke depannya? Ya mudah-mudahan kalian harapan masa depan yang baik ya. Ini Komisi 7 nih Bu.
Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggrani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.